Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang jurnal yang sudah diarahkan oleh Pak Catur. Kita membuat video dan kami dari kelompok 3 atau 4 kalau nggak salah. Nah, ini kebagian untuk mereview jurnal pemasaran. Dan jurnal yang kami review adalah judulnya yaitu Stay Away From Me, dan untuk judul lengkapnya adalah Examining the Determinants of Consumer Avoidance of Personalized Advertising. Nah, ini penulisnya sendiri adalah Tae Hyun Baek dan Mariko Marimoto, dan jurnal yang kami review ini itu tahun 2012. Nah, untuk abstraknya sendiri, di jurnal ini mengidentifikasi faktor-faktor penentu potensial penghindar iklan dalam konteks media iklan yang dipersonalisasikan, termasuk email, komersil yang tidak diminta, surat pos langsung, pemasaran jarak jauh, dan juga pesan teks. Nah, ini menggunakan survei online di mana model diusulkan dengan analisis permodelan persamaan struktural dan temuan dari jurnal ini yaitu skeptisme iklan memediasi secara parsial hubungan antara penghindaran iklan dan 3 faktor penentu, yaitu anggapan personalisasi, masalah privasi, dan iritasi iklan. Baik masalah privasi maupun iritasi iklan memiliki pengaruh langsung efek positif pada penghindaran iklan. Namun, peningkatan personalisasi yang dirasakan mengarah langsung ke penurunan penghindaran iklan. Nah, untuk pendahuluan atau latar belakangnya, yaitu banyak iklan yang dipersonalisasikan dipertimbangkan untuk tidak diterima, dan karenanya mendapatkan iklan penghindaran atau penghindaran iklan. Konsumen sering menggunakan berbagai penghindaran, maksudnya penghindaran iklan seperti memblokir online, memfilter email, dan berlangganan do not call, do not mail, atau do not track program. Dan ini biasanya terjadi di luar negeri, khususnya di Amerika. Itu mereka sering menggunakan hal-hal seperti itu untuk menghindari iklan-iklan yang ditawarkan kepada mereka. Nah, diperkirakan lebih dari setengah jumlah penduduk Amerika, nah ini yang saya sebutkan tadi, itu rumah tangga menggunakan teknologi pemblokiran iklan, misalnya filter spam. Nah, ini biasanya juga di Indonesia sudah banyak sekali digunakan juga untuk memfilter iklan-iklan yang mungkin tidak diinginkan oleh konsumen itu, untuk menghindari pesan komersial yang tidak diinginkan melalui email. Nah, ini tujuannya. Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu untuk memfokuskan pada pesan komersil yang dipersonalisasikan, yang dikirim melalui pemasaran langsung dan media komunikasi pemasaran jarak jauh tanpa izin. Nah, tujuan penelitian ini sebenarnya kurang lebih untuk melihat apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen itu menghindari sebuah iklan, baik melalui email ataupun surat langsung. Nanti ada beberapa variabel lain yang dikerucutkan oleh si peneliti ini untuk diteliti mengenai faktor-faktor penghindar iklan. Nah, untuk selanjutnya itu ada 4 jenis utama dari media iklan yang dipersonalisasi dipilih dalam penelitian ini. Jadi tidak semua iklan-iklan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi itu digunakan dalam penelitian ini. Nah, dikerucutkan menjadi 4 media, yaitu yang pertama adalah email komersil yang tidak diminta. Yang kedua adalah surat langsung. Yang ketiga adalah panggilan telemarketing. Dan yang keempat adalah pesan teks. Nah, pesan teks ini pesan komersial nirkabel yang dikirim ke ponsel dan asisten data pribadi atau PDA oleh pengiklan. Nah, ini 4 media yang digunakan peneliti untuk diteliti. Asisten data pribadi atau PDA oleh pengiklan. Nah, ini 4 media yang digunakan peneliti untuk diteliti
bagaimana konsumen menghindari iklan. Dan selanjutnya akan dibacakan atau dibahas oleh pembahas selanjutnya, yaitu Mbak Zuhra. Selanjutnya, saya Aklia Zura Ilma akan melanjutkan mengenai teori dan hipotesis. Teori dan hipotesis pada penelitian ini, yang pertama ada penghindaran iklan. Menurut Cho dan Chon tahun 2004, penghindaran iklan memiliki 3 komponen respons iklan konsumen. Yang pertama ada kognisi, yang kedua ada pengaruh, yang ketiga ada perilaku. Nah, komponen kognitif dari penghindaran iklan mengacu pada kepercayaan konsumen tentang suatu objek. Komponen afektif dari penghindaran iklan mewakili perasaan atau reaksi emosional konsumen terhadap suatu objek. Perilaku konsumen penghindaran iklan mengacu pada tindakan konsumen untuk menghindari objek. Dalam konteks iklan yang dipersonalisasi, ketiga elemen penghindaran iklan ini dapat menyebabkan konsumen sengaja mengabaikan iklan yang dipersonalisasi, atau bisa dikatakan penghindaran iklan kognitif. Nah, penghindaran iklan yang dipersonalisasi jika mereka membenci iklan, atau penghindaran iklan afektif, atau membuang email yang dipersonalisasi iklan segera tanpa membukanya, atau penghindaran iklan perilaku. Selanjutnya, ada skeptisisme menuju periklanan. Penghindaran iklan dapat disebabkan oleh skeptisisme konsumen terhadap iklan. Menurut Obermiller dan Spangenberg tahun 1998, skeptisisme terhadap periklanan didefinisikan sebagai kecenderungan untuk mengingkari klaim informasi periklanan. Dikatakan bahwa skeptisisme terhadap periklanan adalah karakteristik stabil konsumen yang berperan dalam respons terhadap iklan. Dalam terang pengetahuan saat ini, Knowles dan Lin tahun 2004 menyatakan bahwa salah satu aspek resistensi yang paling menonjol adalah ketidakpercayaan umum terhadap rangsangan persuasif yang dimanifestasikan oleh skeptisisme konsumen. Dengan demikian, orang cenderung menjadi dijaga dan waspada ketika dihadapkan dengan proposal, penawaran, atau pesan untuk perubahan karena mereka menyadari niat persuasif yang membuat mereka terlibat dalam pemrosesan yang bias. Hampir semua klaim iklan memiliki tingkat ketidakpercayaan karena konsumen mengakui bahwa pengiklan memiliki motif tertentu, seperti membujuk konsumen dan menjual produk. Secara keseluruhan, mereka yang skeptis terhadap iklan cenderung untuk menghindari iklan karena skeptisme konsumen terhadap iklan yang dipersonalisasi mencerminkan ketidakpercayaan umum terhadap taktik pengiklan yang meliputi penggunaan nama dan informasi pribadi lainnya. Dengan demikian, hipotesis berikut disajikan. Yang pertama, skeptisisme periklanan dipersonalisasi akan berhubungan positif dengan penghindaran iklan hasil personalisasi. Selanjutnya, kita membahas mengenai masalah privasi persepsi. Dalam konteks hukum, pengertian privasi mengacu pada hak untuk dibiarkan sendiri. Mempertimbangkan sifat multidimensi privasi, Burgon et al. Mendefinisikan sebagai kemampuan untuk mengendalikan dan membatasi akses fisik, interaksi psikologis, dan informasi dari diri sendiri atau kelompok seseorang. Inti dari definisi privasi ini adalah masalah-masalah privasi. Mengadopsi terminologi dari Westin tahun 1967 tentang privasi, masalah privasi yang dipersepsikan didefinisikan di sini sebagai sejauh mana konsumen khawatir tentang
potensi invasi hak untuk mencegah pengungkapan informasi pribadi kepada orang lain. Banyak survei opini publik telah mengungkapkan bahwa mayoritas konsumen Amerika khawatir tentang apa yang diketahui perusahaan tentang mereka, bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan informasi pribadi, dan keakuratan informasi yang digunakan. Dalam lingkungan online misalnya, View Internet dan American Life Project tahun 2008 melaporkan bahwa 95% konsumen Amerika mengatakan penting untuk mengendalikan siapa yang memiliki akses ke pribadi mereka. Sejumlah besar penelitian telah meneliti reaksi konsumen, sikap dan perilaku yang berasal dari masalah privasi. Contoh dari Milne dan Boza tahun 1999 menemukan bahwa masalah privasi berhubungan negatif dengan perilaku pembelian dan kepercayaan serta kontrol informasi yang dirasakan. Selain itu, Shannon dan Hoy tahun 1999 mengungkapkan bahwa dengan meningkatnya masalah privasi, konsumen cenderung memiliki respons perilaku negatif terhadap iklan online, seperti memberikan informasi yang tidak lengkap ke situs web, meminta penghapusan dari daftar email, atau mengirim pesan yang sangat negatif. Hasil-hasil sebelumnya mendukung prediksi kami bahwa masalah privasi yang tinggi akan mengakibatkan skeptisisme iklan. Misalnya ketidakpercayaan klaim iklan atau mencurigai maksud periklanan. Dan pada akhirnya penghindaran iklan, misalnya mengabaikan iklan secara sengaja atau meminta penghapusan email, mailing, dan daftar telepon dalam media yang dipersonalisasi. Dengan demikian, hipotesis berikut diusulkan. Hipotesis 2 adalah masalah privasi yang dipersepsikan akan secara positif terkait dengan skeptisisme periklanan yang dipersonalisasi. Hipotesis yang ketiga, persepsi masalah privasi akan terkait positif dengan penghindaran iklan yang dipersonalisasi. Selanjutnya kita membahas mengenai iritasi iklan yang dirasakan. Iritasi iklan yang dirasakan didefinisikan di sini sebagai persepsi konsumen tentang sejauh mana iklan menyebabkan ketidaksenangan dan ketidaksabaran sesaat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat memicu anggapan iritasi iklan, seperti konten dan eksekusi iklan. Konsumen cenderung kesal ketika konten iklan tidak benar, dibesar-besarkan atau membingungkan, ketika ada terlalu banyak iklan, atau ketika iklan yang sama muncul terlalu sering. Bukti empiris yang mendukung argumen ini menunjukkan bahwa iritasi iklan yang dirasakan sangat mempengaruhi skeptisisme terhadap media periklanan dalam konteks email komersial yang tidak diminta. Lee Edwards dan Lee tahun 2002 menunjukkan bahwa iritasi iklan secara langsung mempengaruhi aspek kognitif dan perilaku penghindaran iklan. Temuan mereka sesuai dengan penelitian Speck dan Elliott tahun 1997 menunjukkan bahwa iritasi iklan sangat terkait dengan penghindaran iklan. Melanjutkan dari apa yang telah dibahas di atas, hipotesis berikut diusulkan. Hipotesis 4, yaitu iritasi iklan akan dirasakan secara positif terkait dengan skeptisisme iklan yang dipersonalisasi. Hipotesis yang kelima, iritasi iklan yang dirasakan akan berhubungan positif dengan penghindaran iklan yang dipersonalisasi. Selanjutnya ada personalisasi persepsi. Menurut Imhoff, Lovitz, dan Ginger, personalisasi adalah kemampuan perusahaan untuk mengenali dan memperlakukan pelanggannya sebagai individu melalui pesan pribadi, iklan spanduk bertarget, penawaran khusus pada tagihan atau pribadi lainnya, transaksi pribadi lainnya.
Penelitian sebelumnya telah menegaskan lebih lanjut bahwa reaksi konsumen terhadap pesan yang dipersonalisasi dapat ditentukan oleh apakah utilitas yang dirasakan dari produk atau layanan yang diiklankan mengimbangi biaya psikologis untuk menerima pesan pribadi yang tidak pantas. Sebagai ilustrasi, Weldon dan Krender tahun 2007 menemukan bahwa utilitas yang dirasakan, misalnya beberapa penghargaan dan manfaat dari kebebasan terbatas, secara signifikan mengurangi reaksi konsumen terhadap program loyalitas. Oleh karena itu, diharapkan personalisasi yang dirasakan dapat menimbulkan kurang skeptisisme terhadap iklan dan penghindaran iklan dalam konteks media dan yang dipersonalisasi. Maka dari itu ada hipotesis keenamnya adalah personalisasi yang dipersepsikan akan berhubungan negatif dengan skeptisisme periklanan yang dipersonalisasi. Kemudian hipotesis ketujuh, personalisasi yang dipersepsikan akan berhubungan negatif dengan penghindaran iklan yang dipersonalisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fadila Nurwidowati. Ya, dengan saya Fadila Nurwidowati akan melanjutkan pembahasan kali ini, metode di jurnal yang kita bahas ini ya. Yang pertama, jurnal ini menggunakan prosedur pengumpulan data melalui survei online. Kuesioner laporan diri memerlukan waktu antara 30 dan 40 menit untuk menyelesaikannya. Peserta secara acak diberikan kuesioner yang mencakup salah satu dari 4 media iklan yang dipersonalisasi, termasuk email komersial yang tidak diminta, surat langsung, pemasaran jarak jauh, dan iklan pesan teks. Random link generator digunakan untuk mengacak distribusi kuesioner. Sebelumnya, data yang dikumpulkan dari semua media iklan yang dipersonalisasi dianalisis untuk menguji model yang diusulkan. Selanjutnya, jurnal ini menggunakan instrumen pengukuran dengan menggunakan 7 poin Likert 1-7, yang 1 artinya sangat tidak setuju sampai angka 7 yang artinya sangat setuju. Dan menggunakan konstruksi laten, ada 5. Yang 1 penghindaran iklan, kedua skeptisisme iklan, ketiga kekhawatiran privasi yang dirasakan, keempat iritasi iklan, dan personalisasi yang dirasakan. Definisi 5 konstruksi laten ini sudah dijelaskan di slide sebelumnya oleh Mbak Akila Zura ya. Selanjutnya kita akan membahas sampel yang digunakan oleh jurnal ini. Sampel ini terdiri dari sampel terdiri dari 467 mahasiswa yang terdiri dari 27,5% laki-laki dan 72,5% perempuan. Mengikuti kursus pengantar besar di universitas utama di Amerika Serikat. Peserta yang menyelesaikan survei diberikan kredit kursus tambahan sebagai intensif. Usia responden berkisar antara 18 tahun hingga 31 tahun. Dengan usia rata-rata 20,4 tahun. Dalam konteks iklan yang dipersonalisasi, responden memperkirakan bahwa mereka menerima sekitar 87,5 spam, 32,4 lembar surat langsung, 1,4 panggilan telemarketing, dan rata-rata 1,8% teks per minggu. Setelah data yang hilang atau N sama dengan 25 diperlakukan dengan penghapusan list twist. Total 442 pengamatan dari email komersial yang tidak diminta ada 113, ada email langsung ada 110, panggilan telepon ada 110, dan pesan teks ada 109. Selanjutnya
ada hasil dari jurnal yang kita lagi bahas ini menunjukkan bahwa semua skala dianggap dapat diandalkan, atau Cronbach AS untuk masalah privasi, yaitu ada 0,86, personalisasi yang dirasakan ada 0,93, iritasi iklan ada 0,91, skeptis terhadap iklan yang dipersonalisasi ada 0,94, dan penghindaran iklan yang dipersonalisasi ada 0,89. Pada langkah berikutnya, validitas konvergen dievaluasi dengan memeriksa pemuatan faktor untuk signifikansi statistik. Itu dicetus oleh Sujan, Weitz, dan Kumar pada tahun 1994. Seperti ditunjukkan dalam tabel 1 yang di slide sebelumnya, semua beban faktor secara statistik signifikan atau P kurang dari 0,05 dalam rentang yang dapat diterima dari 0,24 hingga 0,96. Selanjutnya, varians rata-rata diekstraksi atau AV dihitung untuk pengujian ketat validitas pengukuran yang dicetus oleh Fornell dan Lacker pada tahun 1981. Mereka menegaskan bahwa varians rata-rata yang diekstraksi atau AV harus lebih besar daripada yang direkomendasikan. Untuk mencapai validitas konvergen, seperti ditunjukkan pada tabel 2 yang di slide sebelumnya, ditemukan bahwa nilai AV lebih besar dari 0,5 untuk semua konstruksi, yaitu 0,520. Semua nilai AV lebih besar dari 0,520 dan lebih kecil dari 0,731, sehingga memberikan bukti kuat validitas konvergen. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau tipe tulisan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.